Jokowi dan kawan-kawan. Ya. Kalau tidak, kecepatan akan terjadi kudeta terhadap Prabowo lebih cepat dilakukan oleh Jokowi. Terima kasih. Kecepatan akan terjadi kudeta terhadap Prabowo lebih cepat dilakukan oleh Jokowi. Terima kasih. Horas. Bersama juga Bapak Rizal SH. Ya. Rizal Fadilah SH. Ya. Nah, pertama-tama kita ingin tahu. Jelas. Jadi ini kita menjelaskan ya, bukan kita berniat menyaingi podcast sebelah ya, bukan niat menyaingi Mas Hersu off the record ya. Tapi kita memang menyampaikan yang off the record yang tadi tidak disampaikan oleh media mainstream. Klarifikasi ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa, Mas Mike? Karena apa? Setelah kita lihat pemberitaan yang ada di media mainstream, kami merasa ada pelintiran data. Karena kami merasa dalam media mainstream itu disebutkan bahwa tadi kami ketika diterima dengan disajikan oleh data-data yang sangat lengkap. Yang memerlukan Kejelasan mengenai ini. itu ya. Nah tadi ada ya salah satu dari angkatan 80 tadi mengatakan bahwa Joko Widodo itu kuliah di desa ini, kecamatan ini, kabupaten ini itu adalah sebuah pengakuan yang tidak penting sama sekali. Karena Kakeknya ya? ini tidak penting. Dia bisa bilang apa saja gitu. Dia bisa bilang desa Salaman, kecamatan Salaman, kabupaten Magelang itu kakek saya. Ya. Oh, ya. Diakui ini skripsi saya. Tulisannya sini dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis. Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada, kacau. Tahu salah satu temannya tadi. Masuk. Tujuannya di samping secara mandiri gitu kan, temuan-temuan yang selama ini didapat oleh TPUA termasuk peradilan di Pengadilan Negeri Solo sampai ke Pengadilan Tinggi Semarang dan Mahkamah Agung kan sebagai bahan tuh. Satu, itu dimasukkan lagi buktinya gitu kan. Yang kedua, untuk mewadahi nih gitu kan, informasi atau bukti-bukti yang beredar di media massa. Jangan sampai hanya diskursus. Majulah sampai jam 8, peng kita berangkat. Kumpul jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sahabat-sahabatku yang baik hati dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya. Semoga kabar kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, barusan telah kita saksikan bersama video singkat ya, sengaja saya dipercepat karena terlalu lama, mungkin jengkel, bosen ya kayak gitu. Jadi sahabat semuanya, kalau saya perhatikan orang-orang tadi itu ternyata anak-anak abah, yang perempuan yang pakai peci putih, terus kemudian ini tidak asing di media sosial ya. Ternyata mereka kelompok-kelompok yang penasaran dengan alasan ijazah palsu yang dimiliki oleh Bapak Joko Widodo. Jadi sahabat semuanya, dalam kesempatan ini mungkin saya punya punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Di antaranya yaitu saya hanya ingin menyampaikan bahwa buat apa sih terus saja ngurusin tentang ijazah Pak Jokowi. Nggak pernah berhenti sejak zaman 2019 sampai hari ini. Apa sih maksudnya? Kenapa sih kalian ini selalu mencari kelemahan-kelemahan orang? Kenapa Anda sekalian ini tidak nyaman dengan adanya ketentraman, dengan adanya kemajuan di negeri ini? Sayangilah negeri ini, saudara-saudaraku. Jagalah negeri-negeri ini. Yang lalu biarlah berlalu, yang sudah biarlah berlalu. Ini lagi-lagi ijazah Jokowi palsu. Lagi-lagi ijazah Jokowi palsu. Lagi-lagi ijazah Jokowi palsu. Saya hanya kasihan aja sama Anda, dan nanti dipermalukan di publik karena ada beberapa saksi yang menyaksikan dokumentasi Pak Jokowi dari kelas 1 sampai perguruan tinggi sampai fakultas kehutanan. Orang UGM itu menyampaikan bahwa real ada. Terus kemudian Anda datang ke rumah Pak Jokowi, diterima dengan baik. Hargai Pak Jokowi. Loh, saya tidak bisa memperlihatkan ijazah saya terkecuali nanti di pengadilan. Hargai dong. Jangan membuat kegaduhan, apalagi tadi yang disampaikan salah satu, siapa itu yang pelontos itu, siapa saya kurang paham. Rencana ada kudeta segala macam. Lah ini menurut saya ini lebih bahaya daripada separatis ini. Cuman saya khawatir dan saya kasihan saja kepada Anda yang selalu mencari kesalahan orang lain, yang selalu mencari kelemahan orang lain. Sekali-kali cari kelemahan diri sendiri, sekali-kali cari kesalahan diri sendiri. Apa yang saya lakukan ini sudah benarkah? Jangan salah, Pak Jokowi ini punya pendukung, saudara. Pak Jokowi itu banyak karyanya. Apa yang dikerjakan 10 tahun oleh Pak Jokowi
jutaan umat Nusantara sudah menikmatinya. Terus apa bukti karya Anda untuk negeri ini? Mohon dijelaskan dalam kolom komentar, apa karya Anda selama ini untuk negeri ini? Saudara, Masya Allah. Kalau menurut saya, sudahlah. Jangan kalian lanjutkan tentang urusan masalah ijazah palsu, karena kalian akan malu. Sudahlah, nggak usah mikirin lagi tentang urusan ijazah palsu, ijazah palsu. Saya paham, keinginan kalian itu semuanya paham. Satu, ini analisis saya, kalian melakukan seperti ini itu adalah unsurnya dendam. Kedua, karena Anda mendukung salah satu calon presiden dahulu, Anda kalah sampai hari ini, Anda tidak move on. Padahal kalau calon presiden yang Anda dukung pun belum tentu milih Anda menjadi menteri. Begitu, saudara. Yang kedua, Anda mungkin ada yang mendanainya, karena orang yang mendanainya itu tidak mungkin rela membiarkan Indonesia sejahtera. Tapi jangan salah, semuanya pun lebih banyak orang yang pro terhadap kebijakan negeri ini. Nah, ini yang tadi kita lihat, saksikan bersama itu adalah orang-orang barisan sakit hati itu semuanya. Begitu, saudara. Jadi sekali lagi saya sampaikan, sudahlah, hentikan urusan masalah ijazah palsu milik Pak Jokowi. Karena kalian akan dipermalukan. Sejak dulu sampai hari ini ada kapok-kapoknya. Anda terus saja ngurusin masalah ijazah palsu Pak Jokowi. Ini kesaksian daripada wartawan yang beliau menyampaikan bahwa dia melihat yang namanya ijazah Jokowi, dari ijazah asli Pak Jokowi dari mulai SD sampai perguruan tinggi. Ya, kita tuh kemarin teman-teman waktu kita datang awal, kita tiba-tiba disuruh masuk sama pas pampres. Kita disuruh masuk tanpa tas, kemudian tanpa HP, jadi kita cuma masuk pakai ID card aja. Kemudian waktu sampai di dalam, ternyata Pak Jokowi minta ketemu sama kita, katanya mau menunjukkan ijazah aslinya gitu, khususnya ke wartawan gitu. Tapi jadi kan kita masuknya tanpa HP, tanpa kamera sama sekali, seperti itu. Tapi memang ada permintaan untuk tidak didokumentasikan. Iya, begitu waktu kita masuk, Pak Jokowi bercerita bahwa Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau itu memiliki niat untuk menunjukkan ke kita ijazah aslinya itu semalam sebelumnya. Jadi sebelum menunjukkan, beliau bilang ke kita jangan difoto ya, seperti itu. Jadi kita ya nggak mau fotonya, tidak ada dokumentasi sama sekali. Ijazah apa saja yang ditunjukkan kemarin? Yang pertama beliau menunjukkan ijazahnya yang SMA, kemudian yang kedua SMP, ketiga SD. Nah baru yang terakhir yang ditunjukkan ke kita itu yang UGM. Gitu. Perbedaannya foto antara ijazah SD, SMP, SMA sama yang... Kalau seingat saya nggak berani detail ya, karena kan kita nggak punya bukti dokumentasi. Cuma waktu foto yang SD itu Bapak kelihatan masih berisi, nggak gemuk-gemuk amat tapi berisi gitu. Kalau yang SMP biasa, kemudian yang SMA itu Bapak udah terlihat gondrong rambutnya. Kalau yang kuliah pakai kacamata gitu. Kurang lebih berapa wartawan kemarin? Belasan kok, berapa ya? Nggak nyampe 15-an gitu. Itu menunjukkannya secara mendadak atau gimana dong? Diinfokan sebelumnya atau enggak? Setahu kita mendadak ya, kita nggak dikasih tahu sebelumnya. Tapi kan begitu ke dalam, kita nggak tahu awalnya kita mau diapain, mau dikasih tahu apa gitu. Kita ke dalam aja sesuai petunjuknya dari Pas Pampres. Waktu ke dalam Bapak baru mengatakan bahwa ternyata beliau mau menunjukkan ijazahnya kepada kita. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan di sini. Kami tadi sudah bertemu dengan tim dan kami sebetulnya memberikan peluang 5 orang. Tapi tadi yang hadir 3 orang untuk menemui kami. Tapi kalau yang lainnya ada di luar banyak. Yang hadir tadi adalah Bapak Roy Suryo, kemudian Pak Rismon dan Ibu Tifa, Dr. Tifa. Jadi kalau dari sisi kami, kami di UGM ini kan lembaga institusi pendidikan yang kami selalu mematuhi peraturan akademik mulai ketika mahasiswa hadir di kampus ini dengan segala macam dokumen sampai di akhir. Jadi kami tadi sampaikan bahwa dalam kapasitas kami UGM adalah memberikan informasi bahwa Joko Widodo itu tercatat dari awal sampai akhir melakukan tridharma perguruan tinggi di Universitas Gadjah Mada. Dan kami memiliki bukti-bukti, surat-surat, dokumen-dokumen
yang ada di Fakultas Kedokteran. Itu yang perlu Anda tahu. Seorang wartawan barusan itu mengetahui bahwa Pak Jokowi memperlihatkan ijazah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Sekarang Anda mau terus-terusan. Berarti Anda tidak percaya Pak Jokowi, tidak percaya wartawan. Sementara Anda kemana-mana pakai media sosial dan lain sebagainya. Sudahlah ya, menurut saya hentikan dan sudahi, lebih baik islah. Buang rasa benci Anda. Mari kita jaga negeri tercinta kita ini dengan cara membantu pemerintah membangun. Apa yang disampaikan Pak Prabowo itu betul-betul saya sangat setuju sekali. Janganlah kau bikin sakit. Bantulah kau 10 orang jika tidak mampu membantu 10 orang, 5 orang jika tidak mampu memberikan kebahagiaan membantu orang, 5 orang bantulah 2 orang. Tidak mampu membantu 2 orang, minimal jangan bikin riweuh, jangan bikin kacau di negeri ini. Sudah, nikmati, diam saja. Sejatinya rakyat jelata itu kalau tidak bekerja, tetap aja tidak bisa makan, tetap aja tidak punya duit. Mau seperti apapun pemerintah, tetap aja rakyat kecil harus bekerja. Itu saja sahabat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.